Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 13 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam video ini saya kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di Bicara Bandar episode 13 weekend kemarin dan Q&A session part 1-nya juga yang kalau belum nonton linknya bisa ada di bawah sini, bisa Anda tonton dulu. Ada banyak pertanyaan yang masuk, masih banyak tentang Jiwasraya, tentang kasus Pak Beni Cokro dan juga beberapa saham seperti Unilever dan lain-lain yang kita akan coba bahas, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih kita coba bahas sebanyak mungkin kita bisa. Oke, langsung aja biar nggak membuang waktu. Ini dari Pak Denny Adventus. Pak Arga mau komen nih. Bandar boleh bermain, tapi harusnya GCG perusahaan publik listed harusnya tetap diawasi OJK dan BEI. Dengan adanya tersangka pejabat OJK, IM di kasus Jiwasraya, bagaimana BEI bisa kumpulin banyak investor lokal, bahkan yang kelas kakap. Jangan sampai ada kasus seperti BLTA, Aisyah, kasihan investor lokal yang kayak kita tujuan jangka panjang, hehe. Oke, komentar menarik tentang good corporate governance dan kan banyak yang mengatakan gimana bursa bisa bertumbuh kalau bandar-bandar dibiarkan bergerak dan ada kasus Jiwasraya dan lain-lain. Ini masih hubungan dengan kasus Jiwasraya. Yang pertama, kalau bicara good corporate governance, saya memang bukan orang corporate ya, karena saya setelah lulus kuliah langsung trading, jadi nggak pernah masuk corporate multinasional dan lain-lain. Cuma yang saya tahu, good corporate governance itu sedang membahas bagaimana manajemen mengendalikan perusahaannya. Misalnya kalau punya limbah, gimana mengelola limbahnya, gimana dengan lingkungan sekitar, gimana dengan bakti sosial dan lain-lain, lebih ke situ. Atau misalnya kalau berhubungan dengan keuangan, bagaimana dia mengelola keuangannya atau bagaimana dia melaporkan keuangannya. Jadi itu masih urusan emiten ya emiten, dan tentunya nggak ada hubungannya sama apa yang dilakukan bandar pada sahamnya. Perusahaannya boleh rajin ngasih bakso, sahamnya boleh digoreng-goreng kan. Manajemen ditanya atau direksi CEO-nya ditanya pun dia tinggal bilang, oh nggak tahu apa-apa saya. Itu reaksi pelaku pasar, paling responnya kayak gitu, merespon apa, nggak usah di sini. Dia bilang bisnis saya sih cuman ini, misalnya jualan ikan masih terus jualan kayak gitu. Kalau harga sahamnya terbang ARB itu udah urusan bandarnya. Jadi walaupun OJK mengendalikan perusahaannya, bukan berarti OJK bisa mengendalikan bandarnya. Mengendalikan bandarnya tentunya ada hal-hal yang bisa dibilang merugikan investor kalau memang memberikan laporan keuangan palsu seperti itu. Cuman kalau memberikan laporan keuangan palsu tentunya itu sudah ada hukumannya, sudah ada sanksinya, sudah ada dendanya baik sama OJK, BEI dan lain-lain. Kalau misalnya bisa dibuktikan keuangan palsu itu diminta, misalnya CEO diminta bandar sahamnya untuk memberikan keuangan palsu, bandar sahamnya pun kena hukum. Menurut saya itu sudah ada peraturan itu. Jadi menurut saya jadi nggak, ya BEI dan OJK sudah melakukan partnya. Kalau berbicara dengan mengumpulkan jumlah investor lokal, ya tentunya kita harus sadar bandar adalah salah satu fundamental dalam mengumpulkan investor lokal. Semakin banyak bandar, semakin mereka bergerak secara aktif, investor lokal akan semakin tumbuh. Buktinya di masa pandemik ini, karena bandar memutuskan hubungan antara fundamental, kondisi real dengan bursa saham, jumlah investor di seluruh dunia gila-gilaan bertumbuh. Termasuk di Indonesia. Baru tadi saya dengar berita, saya baca berita katanya kalau nggak salah jumlah investor di entah kuartal pertama atau sampai bulan Mei ini itu udah naik 84% pertumbuhannya dibanding tahun lalu. Jadi keberadaan bandar itu membuat bursa saham atraktif, harga saham naik turun, apalagi di masa pandemik ini kan event saham BRI, BCA digerakkan seperti gorengan, itu memicu banyak investor retail buat masuk. Jadi kalau tujuan bursa adalah ini,
memancing banyak investor, kalau memang itu tujuannya, kan tadi good corporate governance sudah dilakukan. Kalau memancing banyak investor, itu lebih baik bandar dibiarkan bergerak sebebas mungkin, kalau pendapat saya seperti itu. Oke, Pak Arief, MI dan Bencok sangat pantas dihukum karena yang namanya Jiwasraya itu kan asuransi, bukan reksadana. Portfolio asuransi harus low risk. Ada indikasi MI menggunakan uang nasabah Jiwasraya untuk membeli saham-saham third liner milik Bencok di harga tinggi di Hansen Internasional. Kalau MI punya niat mengkayakan nasabahnya, MI harusnya beli saham blue chip. Oke, saya komen di yang akhirnya aja. Kalau low risk atau high risk ya itu udah, ya itu kesalahan. Menurut saya orang pertama yang harus disalahkan dalam kasus Jiwasraya adalah manajer investasi Jiwasraya. Itu yang bertanggung jawab kayak gitu. Itu yang bertanggung jawab manajer investasinya, karena kalau kita beli reksadana pun, kalau reksadananya hancur, yang bisa kita maki-maki kan manajer investasinya, bukan CEO saham yang dibelinya atau komisaris saham yang dibeli. Itu kan udah beda hubungan kalau menurut saya. Pertama seperti itu, jadi yang pertama harus kena tentunya kalau ini ada kesalahan hukum, yang kena harusnya manajer investasi Jiwasraya. Itu menurut saya itu. Jadi kalau dia harusnya low risk atau high risk, itu kesalahan manajer investasinya Jiwasraya. Kalau di manajer investasinya menggunakan saham third liner atau Hansen Internasional, jangan salah, MYRX Hansen Internasional itu udah bertahun-tahun ada di LQ45. Kalau dibilang saham bagus, saham blue chip itu LQ45, MYRX sudah di situ, jadi udah nggak salah juga kan. Sekarang aja karena kasusnya Pak Beni harganya diparkir di 50. Sebelumnya itu LQ45 transaksinya bisa ratusan miliar setiap hari. Jadi kita nggak bisa lihat hanya di satu sisi sekarang ketika Om Beni udah ditangkap dan sahamnya beliau putuskan semua diparkir di 50, nggak bisa sekarang aja. Sebelumnya ketika saham itu dibeli juga kan harus jadi bahan pertimbangan. Menurut saya gitu. Kalau MI punya niat mengkayakan nasabahnya, MI harusnya beli blue chip. Jangan salah juga, reksadana blue chip 3 tahun terakhir performance-nya hampir semua negatif. Mungkin nggak separah ini. Cuman justru saya pernah tulis artikel, kenapa banyak MI lokal memilih saham-saham membuat reksadana gorengan yang performance-nya luar biasa itu selama beberapa tahun terakhir. Karena memang itu langkah mandiri dari manajemen investasi, karena dia tahu kalau beli saham blue chip yang ngebandarin asing, kalau asing terus jualan, kinerjanya nggak bisa positif. Itu sebabnya mayoritas reksadana besar 3 tahun terakhir Anda lihat sendiri, kinerjanya menurut saya sekarang udah negatif semua. Kayak gitu. Bahkan sebelum 2020 pun banyak yang kinerjanya negatif. Jadi itu sebabnya dibuatlah reksadana gorengan yang isinya saham-saham yang dibandarin lokal. Jadi untuk naik turuninya nggak harus atas restu investor asing. Yang naik turunnya adalah restu manajer atau bandar-bandar lokal yang bisa diajak deal. Menurut saya sih seperti itu. Cuma ya itu cukup mendalam lah. Itu yang saya bahas di gathering beberapa waktu lalu. Seperti itu. Oke, pertanyaan lanjutan. Harga saya sedikit bingung. Kalau BUMN nggak bisa cut loss, saham bisa dianggap korupsi. Kalau nggak cut loss, rugi kena pasal korupsi. Pertanyaan saya, apakah ini sisi lemah hukum? Pak Arga bukan disuruh jadi staf ahli, tapi saksi ahli dari Bandarmologi. Oh ya betul, bukan berarti salah sebut saya, berarti saksi ahli. Kalau staf berarti Bapak ada bosnya, tapi ini saksi ahli yang kasus Beni Cokro. Bandar saham nggak ada perlindungan hukumnya, kan pasti ada azas praduga tak bersalah seperti itu. Nah, yang saya sebutkan dalam podcast sebelumnya adalah para manajer investasi atau orang yang kerja di BUMN mengelola saham, dia nggak berani cut loss, karena kalau dia cut loss floating loss jadi realized loss. Realized loss bisa dianggap sebagai menghilangkan uang negara, bisa kena kasus korupsi.
kalau dipermasalahkan. Jadi orang-orang yang kerja itu kan saya pernah ngasih workshop di beberapa manajer investasi, ada yang BUMN juga, jadi saya dengar cerita-cerita mereka nggak berani cut loss karena nanti jadi realized loss, nanti dia dihukum, nggak ada untungnya buat mereka cut loss. Seperti itu. Kasus ini, cuman di sisi lain kalau terus turun sampai Jiwasraya, sampai misalnya nggak bayar polis, jadi kan jadi permasalahan juga. Atau apalagi kalau sahamnya diparkir semua di 50, nggak bisa dijual, nggak bisa bayar polis, jadi permasalahan juga kan, kayak gitu. Dan karena nggak bisa dicairin, dan kalau dicairin rugi, kena juga kasus korupsi. Memang ya itu dilemanya. Itu juga yang saya bilang blunder yang dilakukan Om Benny, karena dia berurusan dengan uang negara. Ini pembelajaran juga buat saya, kalau someday saya misalnya jadi manajer investasi sukses, saya nggak akan mau nyentuh-nyentuh uang negara. Karena bisa serba salah ini. Bisa serba salah kalau di cut loss ini, kalau di cut loss bisa dipermasalahkan, nggak harus, tapi bisa. Kalau nggak di cut loss terus rugi pun nggak balik lagi juga bisa kena masalah. Seperti itu. Jadi menurut saya itu blunder, kesalahan yang dilakukan oleh Pak Beni Cokro. Yang menurut saya, ini apakah bandar nggak ada perlindungan hukumnya? Ya sebelum masa COVID ini pun BEI nggak mau banyak menyebut bandar. Baru setelah masalah Jiwasraya, istilah bandar disebut-sebut, semua orang tiba-tiba nyebut bandar. Sebelumnya cuma kami aja kayak orang aneh nyebutin tentang bandar kayak gitu. Jadi memang gimana ada perlindungan hukumnya kalau ini kalau memang statusnya aja memang beda. Kalau negara-negara lain kan market maker ada license-nya, ada perlindungannya. Kalau di Indonesia memang belum ada kayak gitu. Jadi tapi tentunya karena belum ada, dia dibebaskan melakukan apapun yang dia mau, asal jangan sentuh-sentuh uang negara. Itu pembelajaran selanjutnya bagi para bandar, jangan sentuh-sentuh uang negara, karena kalau retail nyangkut dihajar bandar, diguyur bandar kan nggak masalah. Tapi banyak yang jadi korban POSA 2019, nggak ada tuh yang bisa komplain. Nggak ada itu yang bisa ini TMPI sampai delisting, nggak ada yang bisa disalahin kan, karena pure semuanya udah sesuai hukum. Cuma kalau uang negara memang bisa dipermasalahkan. Seperti itu. Oke. Saya coba tinggal 12 menit lagi, saya coba yang pendek. Pertanyaannya, kenapa fund manager handal yang mengelola reksadana membeli saham gorengan? Oke, saham gorengan itu apa ya? Saham gorengan itu penilaian yang dipakai setelah sahamnya jatuh. Sekarang ketika sahamnya udah di 50-in semua, dibilang saham gorengan. Banyak dari saham-saham yang di 50-in yang sekarang diparkirin itu selama bertahun-tahun nggak disebut gorengan, disebut saham multi-bagger. Bahkan banyak yang ngasih rekomendasi, pakar saham sepanjang tahun ngerekomendasiin saham tersebut. Karena sahamnya dikerek naik terus sama bandarnya. Jadi pada saat itu bukan multi-bagger. Bahkan kalau Anda googling, reksadana yang kena masalah sekarang, yang mungkin sekarang udah tutup pun, setahun sebelumnya dapat penghargaan. Karena sahamnya gorengannya lagi dinaikin. Jadi itu, dan seperti dijelaskan tadi, salah satu alasannya adalah karena manajer investasi juga pengen berdiri sendiri sekarang, atau at least pengen punya saham yang bisa dikendalikan. Kalau beli saham blue chip kayak gitu kan, beli Astra, beli Telkom, kalau asingnya jualan terus, ya mereka juga cuma bisa berdoa biar harganya naik. Mereka nggak punya kekuatan untuk naikin. Kalau di saham-saham kecil, saham-saham yang baru lahir, naikinnya gampang. Jadi menurut saya alasannya itu. Jadi alasannya sempat works, cuma karena ini fondasinya dihancurkan, jadi kacau. Seperti itu. Dalam hal manipulasi harga, apakah pergerakan harga IPO yang meledak-ledak termasuk manipulasi harga, Pak Arga? Mau tanya mengenai waran, apakah kira-kira Anda menyarankan untuk trading waran? Kalau iya, hal apa yang patut diperhatikan? Oke, saya jawab dulu. Misalnya, IPO yang meledak-ledak, manipulasi harga. Saya pernah jelaskan di video sebelumnya, definisi manipulasi harga yang sudah jelas adalah ketika satu SID membeli sahamnya sendiri.
Misalnya saya jual beli pakai 2 broker, saya tukar-tukeran. Saya yang jual, saya yang beli, saya yang jual, saya yang beli. Jadi saya ngendalikan harga, naikin harga, naikin harga ke atas karena saya jual beli sendiri. Itu sudah masuk kategori manipulasi harga. Itu nggak boleh. Kalau itu dilakukan, akun kita disuspend. Jadi kalau saya mau tektok, jangan pakai akun saya. Misalnya pakai akun istri saya. Pakai akun istri saya jual di offer, istri saya beli. Terus istri saya jual di offer, saya beli. Itu naikin harga kayak gitu, udah nggak by system, dianggap manipulasi harga. Nggak by system, karena SID-nya beda, dan sistem judge di BI nggak tahu saya udah menikah sama istri saya kan. Jadi itu dianggap 2 orang aja yang bertransaksi. Cuman kalau hubungannya begitu dekat, kalau itu dipermasalahkan, kalau masuk ke pengadilan, ketahuan lah manipulasi harga. Karena diusik kan, dilakukan investigasi, ternyata saya sama istri saya suami istri. Jadi lebih baik jangan sama istri saya kalau saya mau melakukan itu. Mungkin sama teman saudara saya di Medan. Kayak gitu. Ada saudara saya punya teman di Medan, suruh buka akun, saya tektoknya sama dia. Itu udah lebih susah lagi dibuktikan. Itu manipulasi harga. Di luar itu semuanya dianggap sah. Nah, kecuali dipermasalahkan ke Jiwasraya, ujungnya harus dicari yang salah. Kayak gitu. Makanya banyak akun orang nggak tahu apapun kena suspend di Januari lalu kalau nggak salah. Terus kalau waran Pak, kira-kira ya menyarankan trading waran atau enggak ya, pertanyaannya menyarankan ke siapa? Bapak ini siapa namanya ini? Bapak ini karakter tradingnya gimana? Kemampuannya, ketersediaan waktunya. Jadi saya nggak bisa menyarankan instrumen sebahaya waran ke setiap orang. Kalau saya kenal orangnya, saya misalnya pernah kenal trader yang senang banget saham-saham berisiko, waran kayak gini gitu. Dia pernah untung besar, saya nggak bisa bilang trading waran nggak bisa untung gitu. Cuman banyak juga yang bangkrut kan. Jadi saya kalau ngomong gini buat mungkin penonton-penonton, saya bisa menyarankan sebaiknya jangan aja untuk menghindari resiko, karena ngomong ke orang general. Mungkin informasi yang bisa saya tambahin, diperhatikan mayoritas waran di BEI itu nggak pernah dieksekusi. Jadi waran itu instrumen yang tadinya nggak ada harganya, digoreng-goreng sampai bisa laku puluhan miliar, udah itu nggak ada harganya lagi, jadi toilet paper. Jadi mayoritas waran itu nggak pernah dieksekusi. Jadi harga sahamnya turun ke bawah harga eksekusinya sampai dia jatuh tempo. Jadi itu kalau di rata-rata lebih banyak waran yang nggak dieksekusi. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan. Jadi Anda trading waran seru-seruan aja sebelum dia jadi toilet paper. Itu mindset yang harus Anda miliki. Oh ya, ini pertanyaan dari ini lalu yang dijawab di video sebelumnya tentang mahasiswa yang mau berkarir di pasar modal. Dia ngirim lagi message selanjutnya, lanjutan dari video saya sebelumnya. Makasih atas wejangannya Bang Arga. Mau tanya satu lagi, kalau saya mau jadi trader atau copet setelah lulus kuliah, sebaiknya jadi full time trader atau saya ngelamar kerja sambil terus trading? Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya ngasih tips kalau mau jadi dukun saham seperti apa, mau jadi komentator saham seperti apa. Saya juga ngasih tips tentang trader. Cuma kayaknya atau jadi copet. Cuma kayaknya beliau ini lebih tertarik daripada jadi dukun atau jadi komentator, dia lebih tertarik jadi copet. Kalau jadi copet, baiknya jadi full time trader atau ngelamar kerja. Saya bisa cerita dari sedikit tentang pengalaman saya habis lulus langsung jadi trader. Setelah saya lulus langsung jadi trader, dan itu banyak pressure yang didapatkan. Dari income yang nggak stabil, atau malah rugi, berbulan-bulan kerja nggak dapat income, dipertanyakan orang tua, ini anak gua kerjanya ngapain sehari-hari, dan lain-lain. Jadi saya sih nggak nyaranin di awal untuk jadi full time trader. Sebaiknya ngelamar kerja aja dulu. Ngelamar kerja yang kalaupun mau ngelamar kerja, coba sesuaikan timeline-nya, waktunya, kesibukannya. Jadi usahakan tetap bisa trading, tetap bisa analisa. Kan tujuan Anda sebenarnya mau jadi copet profesional kan, mau jadi trader. Jadi ngelamar kerja dulu,
Cuma mungkin saran saya tambahan, kalau ngelamar kerja sebaiknya nggak usah ngelamar kerja jadi komentator saham. Karena baik antara komentator saham dan trader saham atau copet, antara itu dua hal yang sangat berbeda. Satu disuruh ngomentari, suruh mikir, suruh lihat laporan keuangan dan lain-lain. Satu fungsinya nyari untung. Kayak gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda dan saya sangat jarang ketemu seorang trader, seorang komentator saham profesional yang benar-benar trading. Atau dulu dia trading, setelah lama jadi komentator saham udah nggak trading lagi. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu malah nggak pas karena Anda harus dipaksa fokus di dua sisi yang bertolak belakang. Anda disuruh jadi komentator sepak bola sekaligus main sepak bola, itu biasanya repot. Ketika Anda harus mengomentari sekaligus main. Kalau Anda kerjaan lain kan ada satu Anda kerja, satu Anda main bola kan. Ini jadi komentator sekaligus main bola biasanya repot. Seperti itu. Jadi saran saya itu buat Mas yang itu nanya, terima kasih insight-nya. Pak Arga kan ada keluarga atau network yang bekerja di sektor keuangan di London atau Wall Street di London. Sebagai yang megang IHSG, apakah benar tidak ada alasan kuat kenapa asing pelan-pelan distribusi barangnya berbulan-bulan? Ini untuk memperkuat analisa EFF daripada sekedar bilang asing mah bebas, tetap setia mengedukasi. Alasan saya yakin ada. Kalau kita tanya, kalau kita bilang asing mah bebas, karena kita nggak tahu alasannya. Tapi alasan saya percaya ada. Cuman belum tahu, belum tentu kita tahu alasannya. Karena alasan mereka beda sama alasan yang disebut komentator saham. Komentator saham kan harga asing turun ditanya, kenapa asing jualan? Asing jualan ditanya, kenapa asing jualan saat ini? Padahal dia di Jakarta. Dia ketemu asing aja nggak pernah mungkin kan, cuma dia yang ditanya. Jadi alasannya dibuat-buat lah, karena pertumbuhan ekonomi, karena COVID, karena di Amerika demo dan lain-lain, semua dipakai alasan. Ya bisa ada yang benar, cuma benar atau nggak tahu. Alasan yang kita tahu menarik, misalnya kalau nggak salah 2017 lalu, waktu itu Indonesia mau dikasih investment grade sama S&P. Jadi dikasih investment grade-nya kalau nggak salah bulan Mei. Sebelum investment grade itu dikasih, dari bulan Januari, asing udah akumulasi saham-saham blue chip. Investment grade-nya belum dikasih. Di masa itu, asing akumulasi itu, ketika mendekati mau dikasih investment grade, keluarlah berita. Kalau Indonesia dapat investment grade, nanti asing pada masuk. Ada dana-dana yang sebelumnya nggak bisa masuk dari Jepang, dari mana-mana, itu bakal bisa masuk karena Indonesia dikasih investment grade. Investment grade-nya dinaikin sama S&P. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa asing beli? Karena di bulan Mei-nya di bulan Mei dikasih Indonesia investment grade. Karena dikasih investment grade, happy lah investor-investor lokal di Indonesia. Bentar lagi asing masuk, udah dikasih investment grade, akan banyak dana segar. Orang lokal berburu saham-saham di Indonesia, investor lokal. Siapa yang jualan? Asing. Asing yang jualan. Asing terus jualan. Kan mau dikasih investment grade, lokal happy kan, dikira asing bakal masuk, padahal asingnya keluar. Asingnya terus jualan gitu. Kita beli kayak gitu. Jadi alasannya ada. Kenapa asing beli Januari? Karena asing tahu temennya S&P Standard & Poor bakal ngasih rating di bulan Mei, kalau saya nggak salah bulannya. Dia beli sejak Januari, cuma kita nggak tahu. Kita cuma tahu dikasih enggak. Kayak gitu. Komentator saham kan nggak tahu, yang tahu mereka kalau bakal dikasih bulan Mei. Setelah dikasih malah merekanya jualan. Makanya kadang-kadang bagi yang nggak mau pusing, approach asing mah bebas itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan karena nggak selamanya kita bisa tahu. Sometimes kita bisa tahu after. Ada kejadian-kejadian, misalnya sebelum Aisyah digerebek, itu asing udah cut loss. Terus baru perusahaannya digerebek. Cuman pas asingnya cut loss, kita nggak tahu kenapa dulu. Baru sebulan setelahnya pabriknya digerebek. Kayak gitu. Dan banyaklah kejadian-kejadian di mana mereka keluar dulu tanpa tahu sebabnya, baru kita tahu sebabnya di akhir.
Seperti itu. Jadi ya itulah, saya percaya ada alasannya, cuman waktunya sudah habis. Saya percaya ada alasannya, cuman nggak selamanya alasannya itu bisa kita ketahui. Kayak gitu. Oke, saya bahas dulu. Waduh, saya bahas 1-2 pertanyaan lagi nih. Halo Pak Arga, apakah ada strategi baru untuk membaca bandar dengan Bandarmologi? Kebetulan saya mempunyai 2 produk dan FF. Ini itu tools Bandarmologi dari workshop Bandarmologi. Sistem FF sudah di-upgrade jadi pandemic version. Apakah sistem masih valid membaca pergerakan bandar di masa pandemi seperti ini? Karena saya khawatir psikologi trading dengan sebelum dan di masa COVID sudah berubah. Makasih Pak Arga. Pertanyaan bagus, ini dari alumni, saya jawab sedikit aja deh. Jadi memang yang FF kita sudah rilis pandemic version, di mana kita melihat ada beberapa perubahan tentang pergerakan asing di masa pandemik. Dan pandemic version. Tools Bandarmologi sama seperti setiap tahun akan terus kita upgrade. Sebelumnya kita udah punya rencana upgrade di 2019, cuman ya banyak yang nggak bisa kita aplikasikan karena di masa pandemik ada beberapa perubahan pergerakan bandar. Cuman tim riset kita masih terus bekerja, mudah-mudahan Juli atau Agustus sudah bisa dirilis Detector pandemic versionnya. Cuma so far masih terus bekerja jadi belum kita rilis. Cuman yang bisa saya katakan sampai tadi aja beberapa jam lalu ketika masih trading saya masih pakai versi 2019 dan menurut saya masih cukup works, tapi memang ada beberapa kebiasaan bandar yang memang nantinya kita akan buat gathering buat para alumni Bandarmologi untuk mengedukasi. Cuman pengennya setelah nya selesai di-upgrade kan toolsnya. Jadi mudah-mudahan Juli atau Agustus nanti udah kami rilis dan buat semua alumni Bandarmologi akan kita kasih free. Cuma saya pribadi masih pakai yang 2019 sampai tadi sore sebelum market tutup. Oke. Oke, ini yang panjang. Oke, coba. Udah habis waktunya. Ya udah deh, saya jawab. Oke, saya jawab nih. Kenapa sekarang tim CT tidak pernah bahas lagi BBRI? Pasti karena malu karena analisa foreign flow yang dibanggakan sebenarnya tidak ada gunanya. Silahkan lihat sendiri tanggal 24 Juni asing jualan tapi BBRI naik. Tanggal 20 juga gitu, terbukti foreign flow nggak guna. Nah, tim CT harusnya, tim creative trader harusnya berhenti buat podcast saat ini karena sudah terbukti technical analysis is the best. Oke. Aduh, terakhir malah kayak gini. Nanti saya jawab pertanyaan satu lagi deh, BBRI. Tadi kita lihat tanggal 24 katanya asing jualan tapi BBRI naik. Tanggal 24 itu berarti sini ya mungkin. Nah benar, naik. Tanggal 24 kita lihat dulu yang dikatakan Bapak ini, Bapak atau Ibu ini tanggal 24. Nah tanggal 24 benar banget dikatakan asing beli, harga naik, asing beli. Harganya naik tapi asing jualan 288 miliar. Terus katanya tanggal 12 itu berarti kita cari yang naik berarti sekitar sini ya. Oh ini 16, ini 12 berarti ya. Oh ya, ini 12 kalau kita lihat tanggal 12 ini ya harusnya. Oh benar, asingnya juga jual 190 miliar. Jadi beliau ini mengatakan foreign flow nggak ada gunanya. Terbukti tanggal 24 harga naik asing jualan, tanggal 12 harga naik asing jualan. Cuman ya menurut saya kenapa dia anggap foreign flow nggak ada gunanya? Pertama karena dia memang nggak ngerti analisa foreign flow. Jadi memang nggak ada gunanya, ya wajar aja kan. Wajar aja orang kalau nggak pernah diajarin, nggak pernah didoktrinasi candlestick itu can talk gitu, nggak ada gunanya juga candlestick. Cuma kalau dia belajar sistem foreign flow, dia juga tahu ada banyak kejadian, itu bukan hal baru. Harga naik tapi asing jualan. Kalau kita lihat di sini misalnya tanggal 28 sebelum hancur harga BBRI tanggal 28 Februari harganya naik. Tapi tanggal 28 Februari asingnya jualan 400 miliar. Di sini juga harganya naik. Tapi asingnya jualan.
Di sini juga harganya naik, tapi asingnya jualan kayak gitu. Di sini kita lihat tanggal 13. Ini tanggal 13 ya. Oh tanggal 13 di sini. Tanggal 13 harganya naik, asing jualan. Jadi mereka-mereka yang celaka di sini juga adalah karena menganggap foreign flow nggak ada gunanya. Wow, ini terbukti kok harga naik asing jualan. Ini terbukti harga naik asing jualan. Seperti itu. Jadi itu bukan hal baru bagi yang pernah belajar analisa foreign flow. Harga seringkali naik asing jualan, tapi ya kita lihat nasib yang melawan asing di BBRI umumnya nyangkut. Bahkan kalau kita lihat sekarang, dan cuman saya nggak memaksa untuk percaya analisa foreign flow. Kalau Anda cinta sama technical analysis, go for it gitu. Perjuangkan cintamu kayak gitu kan. Nggak masalah kayak gitu. Apalagi kita tahu asing juga membutuhkan orang-orang seperti yang ini. Dimana kita lihat asing pelan-pelan mulai profit taking nih, mulai jualan asingnya. Pelan-pelan mulai jualan. Ketika asing jualan, butuh investor lokal yang beli. Apalagi dan tentunya sangat membantu kalau ada banyak investor lokal yang senang beli saham yang dijual asing. Jadi asingnya bisa jualan dalam jumlah besar. Kayak gitu kita lihat di BBRI asingnya udah terus jualan, harganya pun pelan-pelan ini asingnya jualan dan harganya pun masih terus dijaga sama investor asing. Lucu kalau sebelumnya saya didebat banget, dikritik banget karena dianggap nggak masuk akal asing jualan di sini terus beli lagi di sini. Saya bilang asing mah bebas, nggak ada yang terima, asing mah bebas. Nggak masuk akal dong, jual di sini, beli di sini, rugi dong. Iya kalau mikir gitu. Tapi kalau kita mikir, sekarang kita lihat mereka beli di sini ketika naik, sekarang jualan di atas, oh mereka udah untung kan. Jadi sama aja, lokal juga nggak masuk akal. Kenapa di sini jualan gitu kan, di sini beli. Kayak gitu. Kenapa di sini jualan ketika asing beli, lokalnya jualan, kenapa di sini jualan, kenapa di sini beli lagi. Sama aja. Dan pada akhirnya kalau kita pelajari BBRI, asingnya lebih untung. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau nggak percaya dengan foreign flow gitu, saya sih mendukung banget. Saya mendukung banget berjuang terus supaya kalau asing jualan ada yang bisa beli. Satu lagi deh. Halo Pak Arga, saya mau bertanya lebih gampang digoreng mana saham yang kepemilikan publiknya banyak atau yang sedikit? Yang banyak lah. Yang sedikit lah. Bahkan kalau saham-saham IPO itu, saya coba hilangkan dulu ini pertanyaannya. Bahkan kalau saham-saham yang baru IPO itu di bandar semua naiknya bebas, digorengnya mau naik 100%, 500%, 1000%, itu murni hak bandarnya mau diapain harga sahamnya. Jadi lebih banyak naik saham yang asingnya ini, yang kepemilikan publiknya sedikit kayak gitu. Bahkan kalau kepemilikan publiknya udah 99% kayak TMPI malah di listing kan. Dan saya mau tanya pendapat Bapak pribadi, apakah sekarang saat yang cukup tepat untuk memulai diversifikasi portfolio ke saham luar negeri, US, yang kemungkinan bandarnya lebih kecil daripada IHSG sendiri. Nah, terima kasih banyak Pak Arga, salam sukses dari salah satu kampung tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Wah, orang Toraja, istri saya keturunan Toraja juga, saya someday pengen banget ke Toraja, ini Pak Christopel. Mudah-mudahan bisa ketemu. Pertanyaan pertama udah saya jawab. Untuk diversifikasi US, saya cukup tertarik kalau untuk investasi diversifikasi ke US ini pun baru karena salah satunya adalah karena saya nggak ngelihat ada perusahaan IT related yang berbobot yang ada di Indonesia. Yang berbobot, saya nggak tahu Gojek kalaupun mau IPO di Indonesia atau enggak, dan apalagi di zaman COVID ini kita tahu perusahaan-perusahaan yang masa depannya kita bisa bayangkan akan cerah cuman IT related kan. Jadi perusahaan IT gitu. Jadi itu alasan saya memilih saham di luar negeri. Cuman bukan karena kemungkinan bandarnya lebih kecil. Karena menurut saya bandar itu justru membuat saya lebih pede untuk berinvestasi, lebih pede buat beli saham seperti itu. Kalau saya bisa analisa bandarmologinya, sayangnya saham di US nggak bisa diinikan.
nggak bisa dianalisa bandarnya. Menurut saya ada juga, cuma nggak ada data yang membuat kita bisa menganalisa bandarnya, jadi percuma. Karena analisa analisa bandarmologi butuh data siapa yang beli, siapa yang jual, kepemilikan dan lain-lain. Asing beli, asing jual itu kan lagi ngomong data semua. Saham di Amerika yang saya punya cuman candlestick-nya, cuma kotak-kotak ininya aja. Jadi saya nggak punya bayangan sama sekali bandarnya lagi ngapain. Cuman tiba-tiba jatuh, oh naik, kayak gitu doang. Kayak gitu. Jadi bukan karena bandar saya berpikir invest di US, karena kembali lagi invest menurut saya beli buat 10 tahun ke depan tanpa harus dipikirin. Kalau gitu saham di US menurut saya cukup menarik. Saya sendiri belum investasi saham di US, cuman saya pernah ada yang ngajak ngobrol, nawarin invest, bener invest dia bilang. Nggak pakai margin, nggak pakai apa, bener-bener beli buat disimpan. So far saya berpikir dengan alasan bukan karena bandar, tapi alasannya menurut saya karena saham di US ada banyak saham IT dan saya nggak yakin di Indonesia dalam 5 tahun ke depan ada saham IT besar yang mau IPO di sini, dan bisa saya anggap ini the next blue chip, the next big thing di Indonesia. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin. Ada banyak pertanyaan lagi, mungkin sebagian saya simpan aja. Ini, Unilever deh terakhir. Unilever yang kasus ya. Pertanyaannya Pak Arga, tolong dibahas Unilever, sedang trending topik di beberapa hari terakhir. Saya pribadi nggak ngerasa trending topik karena kasus LGBTQ dan lain-lain itu akan mempengaruhi strategi bandar di saham ini, akan membuat sahamnya dibanting atau dikerek naik. Yang saya lihat sederhana, Unilever asingnya lagi terus jualan, dia beli di bawah, kita lihat beli di sini, lagi profit taking, pelan-pelan lagi profit taking. Jadi saya menghindari dulu saham-saham yang asingnya sudah profit taking seperti ini. Seperti itu. Kalau kita lihat dia kan belinya dari bawah nih. Dari bawah sampai sini dia belinya, ini harga belinya, dia jualnya di harga atas. Kayak gitu. Jadi asingnya lagi profit taking, jadi saya sendiri memilih menjauh dulu kalau seperti itu. Oke, saya rasa segini aja, saya yakin udah sekitar 40 menitan lagi. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bertanya. Mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat dijawab. Mungkin bisa di copy paste buat bicara bandar minggu depan. Nanti saya akan pilih lagi pertanyaannya, akan dipilihin dan kita akan coba bahas. Oke, thank you. Sekian buat ini dari hari untuk bicara bandar episode 13 ini. Semoga saya bisa mengajarkan sesuatu atau apa yang saya katakan bisa mengedukasi atau berguna buat rekan-rekan sekalian. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy, see you next week.